Taliban kirim ratusan pejuang untuk rebut lembah Panjshir. Kabul, Taliban mengatakan pihaknya telah mengirim ratusan pejuangnya menuju ke lembah Panjshir, salah satu dari sedikit bagian Afghanistan yang belum dikendalikan kelompok itu. Sejak Taliban menyerbu Afghanistan, kedipan perlawanan mulai muncul dengan beberapa mantan pasukan pemerintah berkumpul di Panjshir, utara Kabul yang telah lama dikenal sebagai benteng anti-Taliban. Kalau saya melihat perkembangan di Afghanistan, perpolitikan di sana masih cair. Cairnya itu adalah pemerintahan sekarang, walaupun presiden sudah keluar dari Afghanistan, tapi wakil presiden sekarang sudah menyatakan diri bahwa dia adalah presiden. Dan dia menyerukan kepada rakyat yang sekarang takut dengan Taliban itu untuk melakukan perlawanan. Taliban itu punya kepentingan untuk berubah dan memang harus berubah, dan itu sudah mereka lakukan dan sedang mereka lakukan. Salah satu contoh yang paling krusial dan paling monumental adalah ketika mereka akhirnya menguasai Kabul, tapi bukan dengan cara kekerasan. Mereka menawarkan dialog, tapi kenyataannya Presiden Ashraf Ghani memilih kabur. Itu kan sudah menunjukkan bahwa Taliban memang ingin berubah dan memang ingin menampilkan Afghanistan di bawah kendali Taliban adalah Afghanistan yang ramah dan bersahabat, bukan Afghanistan yang brutal atau apa, walaupun mereka ingin mendirikan negara Islam. Yang kedua adalah kita bisa lihat itu ada presenter televisi juga tetap perempuan, tetap bisa bertugas di lapangan maupun ini, dan tidak ada kewajiban seperti kita lihat kalau ISIS itu mengharuskan perempuan memakai abaya serba hitam plus jilbab serba hitam atau plus cadar serba hitam. Sedangkan presenter perempuan yang tetap beroperasi di Kabul setelah Taliban berkuasa di Afghanistan itu mereka bebas. Mereka bahkan tidak memakai jilbab, yang saya peroleh video dan fotonya itu mereka memakai kerudung. Yang satu lagi, Taliban itu proaktif mendekati kelompok-kelompok minoritas. Seperti kemarin itu ada perayaan menjelang hari Asyura, ada pejabat Taliban karena ada komunitas Syiah di Kabul juga, dan Taliban mengizinkan pawai Asyura. Selain itu juga Taliban mendekati komunitas Sikh dan Hindu di Kabul. Saya udah menghubungi salah satu tokonya namanya Narendir, dan mereka mengiyakan bahwa mereka memang didekati, dan Taliban berusaha meyakinkan bahwa keselamatan mereka dijaga. Dan ini juga kalau terlihat dengan warga asing, mereka juga dikasih evakuasi. Kan kalau Taliban brutal, nggak akan ada warga asing yang disisakan untuk pergi dari Afghanistan. Selama ini Afghanistan bergerak, hidup, atau negeri itu berjalan dengan bantuan Amerika. Baik bantuan militer, juga bantuan ekonomi. Sehingga kalau militernya begitu banyak tentara Amerika di Afghanistan masih dapat menjaga kota-kota besar dan juga daerah lain, walaupun pedalaman sudah dikuasai oleh Taliban. Yang kedua, ekonominya sendiri baik untuk infrastruktur ataupun sampai gaji-gaji pegawai itu didukung oleh Amerika. Nah sekarang dengan tanpa Amerika, tentu pertanyaannya bagaimana Afghanistan ke depan. Afghanistan itu pada dasarnya daerah kaya semuanya akan sumber daya alam. Namun siapa yang akan mengelola itu? Tentu bukan negara Barat, tentu bukan negara Amerika, tentu bukan negara-negara yang selama ini meninggalkan ini. Jadi justru dikhawatirkan di sini Cina akan masuk karena butuh sumber daya alam dan juga ingin pengaruh di sana itu kemungkinannya. Karena pasti Taliban juga susah mencari alternatif lain. Mungkin juga negara-negara kayak Jepang akan masuk. Yang pertama, sebelum membangun pemerintahan, mungkin yang harus dipikirkan ya oleh para mullah pimpinan Taliban, mereka mesti duduk bersama ya dengan seluruh stakeholder, dengan seluruh masyarakat, dengan seluruh tokoh. Karena Afghanistan bukan hanya Taliban,
Afghanistan juga ada kekuatan-kekuatan Islam lain, ya bahkan kekuatan sekuler pun ada walaupun sangat kecil begitu. Saya kira itu mesti diajak bicara kasusnya agar tidak seperti Mursi di Mesir, begitu ya. Jadi ini yang pertama, duduk bersama, buat platform yang jelas untuk apa Taliban menguasai kekuasaan. Tapi kalau sekedar kasusnya seperti tahun 1996 ya, Taliban menguasai Afghanistan yang pertama kali, kemudian setelah itu bisa dihengkangkan dari kancah politik Afghanistan oleh Amerika, saya kira maka Taliban hanya mengulangi lubang yang sama. Jadi mesti duduk dengan seluruh pihak. Nah setelah itu kira-kira untuk membangun negara, sekarang ada COVID, kira-kira langkah besar apa ini? Cadangan minyak walaupun tidak begitu banyak tapi bisa dimanfaatkan, ya. Kemudian tambang pun masih bisa dimanfaatkan. Ada nikel dan lain sebagainya. Saya kira ini mesti dipahami secara bersama, ya, menjadi sumber resources yang luar biasa untuk Afghanistan. Duduk bersama, kemudian berbicara dari hati ke hati. Bagaimanapun Ashraf Ghani, walaupun dia sudah hengkang dari Afghanistan, menyisakan kekuatan politik. Seperti halnya Abdullah Mansur di Yaman, walaupun sudah hengkang punya kekuatan politik. Mujahid mendeklarasikan bahwa pihaknya tidak akan balas dendam kepada siapapun, termasuk mereka yang memerangi Taliban sebelumnya. Mujahid bahkan menambahkan bahwa semua warga Afghanistan yang sebelumnya bekerja untuk Amerika Serikat dan negara Barat tetap akan diberi amnesti atau pengampunan. اطمینان بتون به تمام هموطنای ما که در صف مقابل بودن، چه ترجمان بوده، چه فعالیت نظامی داشته، چه در بخش‌های ملکی همکاری کرده، ما همه را مورد عفو قرار دادیم. نمیخوایم با هیچ کسی برخورد انتقام جویانه داشته باشیم و میخوایم جوانایی که استعداد دارن در اینجا بزرگ شدن، خاک افغانستان خاک خودشان است، این خاک را ترک بکنن یا جای دیگر برن. این را نمیخوایم، هرگز نمیخوایم. این سرمایه ما هستند، باید در کشور بانند. ما از تریبون شما به تمامشان اطمینان میتیم که عقب خانه آنها یک کسی نمیره که وارد تفتیش بکنه یا از وا سوال بکنه که چرا در افغانستان حمایت کردن یا ترجمه کردن. به هر صورت بازم از تریبون شما برشان اطمینان میتیم که به خاطرشان هیچ خطری متوجه نیست. Taliban mengatakan pihaknya telah mengirim ratusan pejuangnya menuju ke lembah Panjshir, salah satu dari sedikit bagian Afghanistan yang belum dikendalikan kelompok itu. Sejak Taliban menyerbu Afghanistan, kedipan perlawanan mulai muncul dengan beberapa mantan pasukan pemerintah berkumpul di Panjshir, utara Kabul, yang telah lama dikenal sebagai benteng anti-Taliban. Ratusan mujahidin Imarah Islam sedang menuju negara bagian Panjshir untuk mengendalikannya. Setelah pejabat negara setempat menolak untuk menyerahkannya secara damai, tulis kelompok itu di akun Twitter berbahasa Arabnya pada Minggu, seperti dilansir Al Jazeera Senin 23 Agustus. Sementara itu, Ahmad Masud yang pasukannya mengendalikan pertikaian anti-Taliban yang signifikan terakhir mengatakan pada hari Minggu bahwa dia berharap untuk mengadakan pembicaraan secara damai dengan kelompok yang merebut kekuasaan di Kabul seminggu yang lalu, tetapi pasukannya siap untuk berperang. Kami ingin membuat Taliban menyadari bahwa satu-satunya jalan ke depan adalah melalui negosiasi, katanya kepada kantor berita Reuters melalui telepon dari kubunya di lembah Panjshir, di mana ia telah mengumpulkan pasukan yang terdiri dari sisa-sisa unit tentara reguler dan pasukan khusus serta pejuang milisi lokal. Kami tidak ingin perang pecah, sambungnya. Masud, putra Ahmad Shah Masud, salah satu pemimpin utama perlawanan anti-Soviet Afghanistan pada 1980-an, mengatakan para pendukungnya siap berperang jika pasukan Taliban mencoba menyerang lembah itu. Mereka ingin membela, mereka ingin bertarung, mereka ingin melawan rezim totaliter manapun, tambahnya.
Namun ada beberapa ketidakpastian tentang apakah operasi oleh pasukan Taliban telah dimulai. Seorang pejabat Taliban mengatakan kepada Reuters bahwa serangan telah diluncurkan di Panjshir. Namun, seorang ajudan Masud mengatakan tidak ada tanda-tanda bahwa pasukan itu benar-benar memasuki celah sempit ke lembah dan tidak ada laporan pertempuran. Sebuah video pendek menunjukkan barisan truk yang ditangkap dengan bendera putih Taliban tetapi masih membawa tanda pemerintah mereka bergerak di sepanjang jalan raya. Dalam satu-satunya pertempuran yang dikonfirmasi sejak jatuhnya Kabul pada 15 Agustus, pasukan anti-Taliban merebut kembali 3 distrik di Provinsi Utara Baghlan yang berbatasan dengan Panjshir pekan lalu. Namun, Masud mengatakan dia tidak mengorganisir operasi yang dia katakan telah dilakukan oleh kelompok-kelompok milisi lokal yang bereaksi terhadap kebrutalan di daerah tersebut. Masud menyerukan pemerintah yang inklusif dan berbasis luas di Kabul yang mewakili semua kelompok etnis Afghanistan yang berbeda dan mengatakan rezim totaliter tidak boleh diakui oleh masyarakat internasional. Sementara itu, Khalil Ur-Rahman Haqqani, seorang tokoh Taliban terkemuka yang saat ini bertanggung jawab atas keamanan Kabul, telah menggemakan klaim kelompok itu bahwa semua warga Afghanistan harus merasa aman di bawah imarah Islam mereka dan bahwa amnesti umum telah diberikan di seluruh 34 provinsi nasional. Berbicara kepada Al Jazeera pada hari Minggu, Haqqani yang rekan-rekannya juga mengambil peran utama dalam membangun keamanan di ibu kota mengatakan bahwa Taliban sedang bekerja untuk memulihkan ketertiban dan keamanan di negara yang telah dilanda perang selama lebih dari 4 dekade. Jika kita bisa mengalahkan negara adidaya, pasti kita bisa memberikan keamanan kepada rakyat Afghanistan, kata Haqqani yang juga veteran perang Afghanistan Soviet. Tetapi banyak orang Afghanistan skeptis bahwa Haqqani, seorang pemimpin jaringan Haqqani yang dikenal sebagai kelompok paling brutal dan kejam yang terkait dengan Taliban dan seorang pria yang dicap sebagai teroris oleh Amerika Serikat dan PBB akan membawa perdamaian dan keamanan ke Afghanistan. Victoria Fontan, profesor studi perdamaian di American University of Afghanistan, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa dia telah mendengar dari staf dan mahasiswa di Kabul yang khawatir tentang pencarian oleh Taliban di lingkungan mereka. Belum ada ancaman langsung, tetapi ada penggeledahan rumah yang dilakukan untuk mencari tahu siapa yang bekerja untuk siapa dan siapa yang memiliki hubungan dengan pasukan koalisi, katanya berbicara dari Paris. Dan kemudian orang-orang dimasukkan ke dalam daftar dan mereka takut bahwa ketika mata komunitas internasional berada di tempat lain akan ada awal gelombang dampak besar-besaran terhadap orang-orang itu, sambungnya.